suami, langsung pergi lagi kerja. Ya, baik banget perhatian. Mangga Bu, mangga duduk. Mari Bu. Iya. Gimana Ibu, sehat? Ibu sebelumnya ada keluhan atau apa Ibu? Alhamdulillah Bu, kalau keluhan mas saya nggak ada, cuma pengen tahu gimana sih Bu cara mengurangi rasa nyeri nanti pas persalinan gitu. Oh iya. Nah, di sini saya kebetulan ada materinya Bu. Teknik mengurangi rasa nyeri selama persalinan. Oh gitu ya Bu. Nah, Ibu, di sini ada proses persalinan ya. Apa sih Bu Bidan? Proses persalinan yaitu suatu proses alamiah yang terjadi pada setiap perempuan. Momen yang sangat penting bagi setiap pasangan. Jadi kehamilan itu, persalinan, momen yang sangat penting bagi perempuan itu ya. Diutamakannya bagi pasangan suami istri. Nah, selanjutnya Ibu, di sini ada kala satu. Kala satu itu apa sih Bu Bidan ya? Kala satu itu adalah proses pembukaan serviks dengan pembukaan 10. Contohnya lihat Ibu, ada gambar pembukaan 10 di sini, kurang lebih sebesar ini ya Bu. Pembukaan 10. Bisa dipegang juga mungkin sekitar segini ya. Oh iya. Iya. Nah, di sini ada kala 3 yaitu pengeluaran setelah pembukaan lengkap, yakni dimulai dari bayi lahir sampai dengan plasenta lahir. Jadi di kala 3 mulai dari bayinya lahir kemudian plasentanya lahir ya Bu. Nah, di kala 4 ada dari plasenta lahir selama 2 jam. Tahapan ini kontraksi otot rahim mulai meningkat. Jadi setelah plasenta lahir, kontraksi rahim ibu bakal terus meningkat Ibu. Jadi itu hal wajar ya Bu. Iya Bu. Sampai di sini ada pertanyaan Ibu? Tidak ada Ibu. Baik, kita lanjut lagi ya Bu. Tanda persalinan. Di sini dimulai ada kontraksi. Pasti ya Bu, tanda-tanda persalinan dimulainya dari kontraksi, itu udah biasa. Terus pembukaan dan penipisan serviks ya, itu udah biasa ya Bu ya. Pembukaan dari 1 sampai 10 pasti ada pembukaan ya. Di sini ada pecah ketuban ya pasti ya Bu. Kalau untuk lahirnya bayi pasti ada pecahnya ketuban. Kalaupun ketuban tidak pecah, walaupun ketuban masih utuh, pasti akan dilakukan teknik yaitu amiotomi. Apa sih Bu Bidan amiotomi itu? Yaitu teknik untuk memecahkan ketuban. Begitu ya Bu. Iya. Nah, yang poin keempat adalah perubahan emosional. Ada pasti ya Bu, selama persalinan ada kecemasan, ibu khawatiran untuk gimana sih bayinya, keadaan bayinya pasti. Nah, di sini juga dipentingin untuk keluarga, terutama suami untuk selalu ada di samping ibu ya. Nah, poin yang kelima ada rasa sakit dan nyeri. Udah biasa ya Bu ya. Setiap perempuan kalau melahirkan pasti akan merasain rasa sakit dan nyeri ya. Nah, di sini ada keseringan buang air kecil. Pasti kalau udah mendekati masa pembukaan mau melahirkan pasti sering pengen pipis terus ya. Iya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada faktor-faktor mempengaruhi proses persalinan. Yaitu poin yang ke-1 adalah penumpang. Apa sih penumpang? Yaitu janin berikut plasenta yang dapat mempengaruhi proses persalinan, yaitu proses janin dalam kandungan, yaitu posisi janin ya Bu. Nah, yang kedua ada jalan lahir dari dasar panggul ke lubang vagina otot dasar panggul yang dapat mempengaruhi persalinan. Nah, dari mulai lubang vagina ke otot dasar panggul pasti ada mempengaruhi proses pembukaan persalinan ya Bu. Nah, di sini poin yang ketiga adalah kekuatan. Ibu dalam mendorong janin ke bawah dengan kontraksi kuat dan tenaga ibu yang cukup, maka proses persalinan dapat berjalan dengan lancar. Apalagi ibu mau melahirkan, ibu butuh tenaga yang sangat kuat, cukup banget ya. Terutama minum ya. Karena ibu mengeluarkan tenaga yang sangat banyak untuk mengeluarkan si bayi. Pokoknya ibu harus banyak masukkan nutrisi, makan-makanan ya Bu, biar ibu banyak tenaga ya. Nah, di sini ada poin
yaitu faktor-faktor mempengaruhi proses persalinan, yaitu posisi ibu. Posisi ibu juga dapat mempengaruhi proses persalinan. Nah, di sini makanya bidan selalu menganjurkan ibu untuk berposisi yang nyaman, biar ibunya enggak tegang atau kayak gimana. Itu juga berpengaruh ke proses persalinannya Bu ya, dengan posisi yang sangat nyaman itu. Nah, yang kelima, kondisi psikologis kondisi ibu yang mempengaruhi dengan rasa cemas, takut, tegang atau membuat proses persalinan lambat. Jadi kalau ibunya cemas, tegang, itu juga mempengaruhi proses persalinannya Bu. Makanya ibu selama persalinan mau melahirkan itu ibu gak boleh tegang, gak boleh cemas, ibu fokus aja, kiranya positif ya, dan gak akan terjadi apa-apa sama bayinya. Nah, di sini ada definisi nyeri persalinan. Definisi nyeri persalinan merupakan hal fisiologis yang dirasakan ibu hamil menjelang persalinan. Nyeri yang dirasakan ibu berbeda-beda di setiap proses persalinan. Nyeri bersalin disebabkan karena peregangan serviks, kontraksi uterus, dan penurunan serviks yang menyebabkan hormon prostaglandin yang dapat menimbulkan nyeri. Nah, ibu, di sini definisi ibu melahirkan itu berbeda-beda. Ada yang sakit, ada yang enggak ya. Misalkan ada teman ibu mah melahirkan yang kedua kalinya udah sakit katanya ya. Kalau ibu mah yang ketiga kalinya sekarang sakit banget, itu mah berbeda-beda di setiap perempuan ya Bu ya. Nah, terus itu dipengaruhinya sama apa sih rasa sakit itu? Sama hormon prostaglandin ya. Nah, itu yang dapat menimbulkan rasa nyeri ibu gitu. Nah, di sini ada fisiologi nyeri. Ada fisiologi. Satu, merupakan stimulasi yang diterima oleh saraf sensorik dan sistem saraf pusat. Jadi rasa nyeri itu yang diterimanya oleh saraf pusat ibu ya. Nah, di sini fisiologi 2 yang berupa pengenalan terhadap sensasi nyeri dan reaksi yang terjadi. Itu mah cuma reaksi aja yang didapatin ibu. Yang pertama mah cuma yang ditangkap oleh otot sensorik, yang kedua mah cuma dirasain reaksi ibu aja. Bu, pemaparan materi dari saya udah cukup ya Bu. Sejauh ini ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada ibu. Oh, udah cukup. Baik ibu, bila ibu ingin bertanya boleh datang lagi ke sini atau hubungi saya lewat WA ya Bu ya. Iya, Ya udah ibu, hati-hati di jalan. Kebetulan sama dijemput lagi sama iya, saya. dijemput. Ayo, mari ibu. Ya, berangkat.